Apanya? Ke TV? Nggak usah. Ini memang bisa masuk ke TV ya harusnya? Bisa ya? Saya baru tahu soalnya. Maksudnya tadi nyambung ke TV gitu ya? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Bapak-bapak dan jamaah sekalian yang saya hormati, yang semoga selalu berada dicintai Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, dengan berbagai macam karunia yang Allah berikan sehingga kita mampu melaksanakan tugas-tugas kita pada hari ini sebagai hamba-Nya. Dan mudah-mudahan segala amaliah kita sepanjang hari ini tadi, dari pagi sampai malam hari ini, semuanya diterima dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang diberikan pahala terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga selalu dicurahkan kepada suri teladan kita semuanya, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya sampai hari kiamat. Termasuk kita, mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan jamaah sekalian yang saya hormati, yang kami cintai karena Allah, pada malam hari ini ya saya ingin menyampaikan segala sesuatu untuk menjadi motivasi bagi kita semuanya, dan juga tentu saja bagi kita adalah sebagai peringatan, karena sesungguhnya Allah turunkan ayat-ayat Al-Quran bersama dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu adalah untuk menjadi berita gembira atau kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, tetapi juga menjadi peringatan bagi orang-orang yang kemudian menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, di tema kita adalah panduan hidup orang-orang yang beriman. Ya, kajian ini sebenarnya cukup panjang, tetapi nanti kita akan kupas ya sedikit demi sedikit hal-hal yang penting saja, karena ini lumayan agak panjang, mestinya memang kurang lebih 3 atau 2 pertemuan ya. Jadi di dalam surat Al-Anbiya ayat 10 ya, saya yakin kita pernah sampaikan ayat ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sesungguhnya kami telah
turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagi kalian. Maka apakah kalian tiada memahaminya? Jadi Allah bertanya atau membuat pernyataan di dalam kalimat ini, sesungguhnya. Artinya ini sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab, yaitu Al-Qur'an, yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan sebutan kalian atau kemuliaan ketinggian nama kalian, sebutan kalian. Afala ta'qilun, maka apakah kalian tiada mau memahaminya? Nah, pertanyaan di ayat terakhir ini sebenarnya adalah tawaran, ya. Kalau di awal ayat sebagai sumpah dari Allah, tapi setelah bersumpah Allah kemudian tidak memaksa. Jadi makna ayat ini sebenarnya Allah tidak memaksa. Kalau kalian menjadikan Al-Quran sebagai panduan di dalam hidup, maka kalian akan menjadi orang yang mulia dan dimuliakan. Nah, dulu pernah kita sampaikan ada kelompok manusia, ya, yang akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Tetapi juga ada kelompok manusia yang akan dilemparkan ke dalam neraka tanpa hisab juga. Nah, di antara kelompok yang akan masuk surga tanpa hisab, ya orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidupnya. Nah, jadi jelas sekali bahwa di dalam hidup ini Allah sudah memberikan panduan sebagaimana setiap alat yang diproduksi oleh pabrikan apapun juga, semuanya itu ada buku manualnya, ada buku petunjuknya di dalam melakukannya atau mengaplikasikannya, menggunakannya, perawatannya, keamanannya, dan sebagainya. Nah, maka hidup ini Allah ciptakan dunia dan alam semesta raya untuk manusia, termasuk menciptakan kita manusia. Maka di dalamnya Allah memberikan petunjuk buku manual yang disebut dengan kitab Al-Quran, atau firman-firman Allah yang diwahyukan kepada para nabi, termasuk wahyu yang terakhir yang sempurna yaitu kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disitulah terjadi sebab-sebab kemuliaan apabila mau mengikutinya. Nah, disinilah Allah bertanya tadi, mengapa? Ya, apakah kamu tidak mau mengambil pelajaran? Nah, di antara pokok-pokok ajaran Islam yang diajarkan di dalam Al-Quran, ya, garis besarnya gitu ya, garis besar pokok-pokok ajaran agama Islam yang diajarkan di dalam Al-Quran, maka dijelaskan di dalam sebuah riwayat ketika Abu Sufyan dan kawan-kawan ini, ya, mengejar orang-orang yang hijrah, ya, ke ke Habsi, yang ketika itu rajanya adalah Heraklius. Jadi di dalam hadis yang sebenarnya cukup panjang, saya jelaskan lagi. Dari Abdullah bin Abbas telah mengabarkan bahwa Abu Sufyan bin Harb ketika itu belum masuk Islam, telah mengabarkan kepadanya bahwa Heraklius menerima rombongan dagang Quraisy yang sedang mengadakan ekspedisi dagang ke negeri Syam. Pada saat itu masih berlakunya perjanjian antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Sufyan dan orang-orang kafir Quraisy. Saat singgah di Ilya ini ibu kota negara Heraklius ya ketika itu, mereka menemui Heraklius atas undangan Heraklius untuk diajak dialog di majelisnya. Saat itu Heraklius bersama dengan para pembesar-pembesar negeri Romawi. Heraklius berbicara dengan mereka melalui penerjemah, diantaranya ia menanyakan tentang apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Heraklius berkata, apa yang diperintahkan kepada kalian? Abu Sufyan yang ketika itu sebenarnya masih belum masuk Islam, ya, di dalam riwayat belum masuk Islam, kemudian membocorkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kami dengan berkata, U'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah yang Maha Esa, janganlah menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu yang pertama. Watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkanlah tradisi-tradisi yang dikatakan oleh nenek moyang mereka. Di dalam Al-Quran maupun dalam hadis disebutnya nenek moyang, padahal di sini aba'ukum maksudnya ayah-ayah mereka gitu ya, kakek-kakek moyang mereka ya. Tapi di dalam Al-Quran ya terjemahannya aba'ukum itu umumnya nenek moyang mereka ya. Kemudian yang berikutnya wa ya'muruna bis shalah, tegakkanlah sholat, wazakah, tunaikanlah zakah, wasidq, dan berkatalah jujur, wal afafa, saling memaafkan,
wassillah, dan sambunglah silaturahim. Jadi ini yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam awal mula datangnya Islam. Jadi pertama, sembahlah Allah dengan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Yang kedua, tinggalkanlah tradisi-tradisi nenek moyang. Yang ketiga, tegakkanlah sholat. Yang keempat, tunaikan zakat. Yang kelima, berkata jujur. Yang keenam, saling memaafkan. Dan yang ketujuh, hubungkan silaturahim. Dan itu kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa-masa awal. Ya, makanya Rasulullah itu memiliki akhlak yang tinggi. Ya, wa innaka la'ali khuluqin alim. Allah sudah bersumpah seperti itu. Ya, dan sesungguhnya pada dirimu terdapat akhlak yang sangat agung. Nah, jadi Rasulullah itu senantiasa mengajarkan tauhid yang tidak boleh dicampuri dengan sekutu-sekutu atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menghilangkan tradisi-tradisi budaya-budaya yang ditinggalkan, diwariskan oleh nenek moyang yang tentu saja tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, menegakkan sholat, tunaikan zakat. Itu perintah-perintah dari Allah dan Rasulnya. Kemudian yang berikutnya berkata benar, berkata jujur, saling memaafkan, dan yang terakhir menghubungkan silaturahim. Nah, inilah 7 pokok ajaran agama Islam. Kita lihat yang pertama, sembahlah Allah yang Maha Esa. Jangan mempersekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Inilah pokok syariat pertama, yaitu tauhid. Seluruh nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nabi yang pertama Adam alaihi salatu wassalam dengan putra-putranya, ya, dengan keturunannya, tentu saja itu diperintahkan untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kewajiban seluruh umat manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Ya, ketetapan dan ketentuan inilah yang diwahyukan kepada para nabi, termasuk nabi kita yang terakhir, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menjalankan syariat yang benar, ketetapan tauhid ini, maka ia akan selamat kembali kepada Allah dengan penuh kebahagiaan dan keselamatan, serta mendapatkan keberkahan, pertolongan, dan juga kebahagiaan bebas atau dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ancaman siksa api neraka. Jadi ini adalah bagian yang pertama. Nah, yang dimaksud menyembah adalah mengabdi, tunduk, patuh, takut, berlindung, berharap, memohon, apapun juga, hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mengharapkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Ini urusannya adalah termasuk wala dan barok, ya. Jadi setia, loyal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di dalam ketauhidan tidak boleh kemudian ada makhluk-makhluk yang bisa mengintervensi atau melebihi kekuasaannya, pengaruhnya, yang kita takuti, yang kita taati, yang kita ibadahi, ya, melebihi takut dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasannya gampangnya begini. Banyak orang yang kepada atasannya tunduk dan patuh. Walaupun itu juga patuh kepada pemimpin adalah bagian dari syariat, ya. Ya, taat kepada pemimpin itu adalah bagian dari syariat. Tetapi ada kalanya orang taat kepada pemimpin yang salah. Dia taatnya luar biasa, takutnya luar biasa, disuruh berbuat curang, berbuat buruk, karena ada kewajiban untuk taat kepada pemimpin, maka diikuti terus. Padahal yang diperintahkan pemimpinnya atau yang didakwahkan, yang diinstruksikan oleh pemimpinnya adalah perbuatan yang salah, perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak takut kepada Allah, tetapi justru takut kepada pemimpin manusia. Nah, di situ dia telah melakukan kesyirikan. Pada hakikatnya dia telah melakukan kesyirikan, lebih takut kepada makhluk daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kewajiban taat kepada pemimpin itu ada batasannya. Batasannya apa? Dalam rangka taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul pernah mengingatkan, walaupun ada perintah untuk taat kepada ulil amri, pemimpin-pemimpin kalian, tetapi ketaatan itu dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ati li makhluk bi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dengan bermaksiat kepada pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada pimpinan, atasan, atau bos, atau juragan, atau tuan dan sebagainya, kemudian memerintahkan segala sesuatu yang perintahnya itu, bimbingannya atau apapun aturannya itu kemudian menentang aturan Allah Subhanahu wa taala,
Tidak ada ketaatan kepada pemimpin itu. Ya, karena kalau kita taat kepada pemimpin itu, maka resikonya kita berarti telah melakukan kesyirikan karena lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini contohnya ya, atau gambarannya ya, kesyirikan itu seperti itu. Nah, jadi ini yang pertama, ajaran Islam membersihkan penyembahan sesama manusia kepada manusia yang lain. Di dalam prakteknya, realitasnya memang banyak ya, betul nggak Pak? Banyak Pak. Ada yang lebih taat kepada atasannya tapi tidak takut kepada Allah. Ya, kalau saya sering menemui gitu ya, tapi ini jamaahnya biasanya ibu-ibu ya, yang berkaitan dengan apa? Tidak memakai, tidak menutup aurat misalnya gitu. Itu perintah oleh Allah tutup aurat, ya, tetapi kadang-kadang dia ketemu ustadznya, ketemu sesama yang lain malu gitu ya, langsung kabur masuk ke ruangan gitu ya, ada ustadz ya, buru-buru kemudian apa pakai kerudung dan sebagainya. Tapi hari-harinya yang lain kalau nggak ada ustadz sudah biasa lagi ya. Dia lebih takut kepada, lebih malu kepada ustadz daripada kepada Allah. Nah itu contoh lah ya, yang seperti ini perlu diluruskan. Jadi siapapun kita, kita punya kewajiban taat kepada ulil amri, kepada pemimpin. Tetapi apabila pemimpinnya itu menyimpang dari ketaatan kepada Allah, apalagi mengajak kita untuk menyimpang dari ketaatan kita kepada Allah, maka tidak ada kewajiban untuk mentaatinya. Justru kewajiban kita adalah menegurnya, mengingatkannya, sebagaimana di dalam sholat. Kalau ada imam sholat yang salah, ya baik dalam masalah bacaan atau mungkin salah syarat dan rukunnya, kan perlu ditegur, diingatkan dengan membaca subhanallah. Jadi begitu. Nah, kalau pemimpinnya ditegur bolak-balik salah, ya ganti imamnya kan gitu. Ya, ditegur bolak-balik ibaratnya sudah batal kan gitu. Nah itu contoh ya. Jadi eh, apa? Jangan sampai kemudian kita mengikuti hadis atau ayat tetapi juga melanggar ayat yang lain, karena semuanya itu ada batasannya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, yang kedua yaitu tinggalkanlah tradisi-tradisi yang dikatakan oleh bapak-bapak moyang. Maksudnya tradisi-tradisi yang buruk, tradisi-tradisi yang merusak ajaran agama. Ya, ini pokok ajaran yang kedua. Ya, jadi tradisi-tradisi yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, bapak moyang kita, tetapi apabila itu berkaitan dengan hal-hal yang menyimpang atau bertolak belakang atau bahkan merusak ajaran agama, maka kita harus meninggalkannya. Nah ini dijelaskan di, misalnya di ayat 170 surat Al-Baqarah ya. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati, bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka atau bapak moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapatkan petunjuk. Maksudnya tidak mengerti hukum-hukum syariat, sebelumnya tidak paham tentang syariat. Ini biasanya tradisi-tradisi yang seperti ini, peninggalan yang seperti ini yang berkaitan dengan budaya-budaya kesyirikan. Ya, kita sedih sebenarnya ya kalau misalnya sekarang ini budaya-budaya tradisi-tradisi nenek moyang kemudian dihidup-hidupkan kembali dengan alasan apa, cinta budaya atau menghidupkan lagi, mencintai tradisi-tradisi budaya-budaya peninggalan para leluhur. Ya, boleh-boleh saja budaya para leluhur itu dihidupkan kembali yang tidak merusak tauhid, tidak merusak masa depan ya, keselamatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini perlu ya, sekarang ini kita harus betul-betul waspada. Nah, tradisi-tradisi budaya nenek moyang itu ternyata ingin dihidup-hidupkan kembali. Budaya patung dibangun di mana-mana, ya budaya kebudayaan-kebudayaan yang lain lah banyak sekali yang dicampur adukan dengan kepercayaan-kepercayaan, peribadatan-peribadatan dan sebagainya. Nah, ini perlu diluruskan. Kalau kita punya anak, punya saudara ya yang terlibat hal seperti itu, perlu diingatkan. Tapi tentu saja hidayah hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kewajiban mengingatkan dengan berbagai macam cara sampai kemudian orang itu sadar. Tapi kalau ternyata sudah berkali-kali kita memberikan peringatan, mengajak, menjelaskan dengan logika ilmu, dengan logika budaya, logika tauhid dan sebagainya, sudah berbagai macam cara, tapi orang tersebut tetap ngeyel gitu ya, tidak mau tahu, ya itu sudah bukan kewajiban kita. Artinya gugurlah kewajiban kita untuk mendakwahkan kebenaran atau mengajak kembali kepada ajaran
tauhid. Kemudian di surat Al-Maidah ayat 104 ini juga mempertegas lagi, apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, yaitu ajaran Al-Quran dan ajaran-ajaran sunnah Rasul. Mereka akan menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati, bapak-bapak kami mengerjakannya. Allah mengatakan, dan apakah mereka itu akan mengikuti bapak mereka, nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk. Sama ayatnya ya, kalimatnya sama ya. Ini banyak ya, beberapa ayat menyatakan ini, termasuk di surat Luqman ya, kemudian surat yang lain ya. Ini di surat Luqman ayat 21 ya. Surat Yunus 78 juga ada ya. Mereka berkata, apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa yang kami dapati dari nenek moyang kami mengerjakannya, dan supaya kalian mempunyai kekuasaan di muka bumi, kami tidak akan mempercayai kamu berdua. Ini dakwahnya Musa dan Harun ya. Jadi dibantah oleh mereka, seolah-olah dakwahnya tauhid yang disampaikan para nabi tujuannya supaya apa? Memalingkan mereka dari tuannya, dari atasannya, dari bosnya, dari rajanya ya. Jadi begitu, seolah-olah ingin dipalingkan, tidak mau mereka ya, mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Di surat Luqman juga dijelaskan, dan apabila dikatakan kepada mereka, itulah ikutilah apa yang diturunkan Allah, yaitu bimbingan Al-Quran dengan segala kesempurnaannya, dengan segala fadilah-fadilah yang dijanjikan Allah di dalam Al-Quran tersebut. Mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya akan mengikuti apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun setan itu menyeru mereka ke dalam siksa yang nyala-nyala, yaitu neraka. Allah tegas juga ya, dalam ayat ini disebutkan neraka. Kalau sebelumnya, walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui ya, dan tidak mendapat petunjuk. Inilah yang sebenarnya menjadi pemikiran kita saat ini. Karena makin ke sini, mohon maaf ya, banyak ulama-ulama kemudian abai terhadap masalah ini. Ikut apa yang disebut dengan oleh ulil amri tadi. Ulil amrinya mengajak kepada kesyirikan, kembali kepada ilmu-ilmu klinik dan sebagainya, ulama-ulamanya diam aja. Ya, ketika kita ngomong kemudian kita yang dibully, kita yang disalahkan, ya kita yang menyebar perpecah belahan, ya kita yang anti toleran dan sebagainya. Ya, tapi kewajiban kita adalah menyampaikan tadi. Maka kita sampaikan di dalam masjid-masjid untuk diulang-ulang bahwa masalah ini adalah masalah tauhid. Ya, tradisi-tradisi budaya nenek moyang yang dicampur adukkan dengan ajaran agama Islam sangatlah banyak. Ya, ada yang tradisi dinamisme, animisme, agama Hindu, agama Buddha dan lain sebagainya. Contoh misalnya memberi sesajen kepada makhluk halus, ya, para jin dan dewa-dewi pada hari-hari dan tanggal-tanggal tertentu yang dianggap keramat, atau saat akan melakukan suatu hajatan, diiringi dengan selamatan, memberikan sesajen dan sebagainya. Ya, ada kopi, ada susu, ada teh manis dan lain sebagainya. Jadi ada tradisi-tradisi yang seperti itu, tradisi ruatan dan sebagainya. Tetapi dalam pelaksanaannya didahului dengan diselingi membaca ayat Al-Quran, yasinan, tahlilan, salawatan, dan doa-doa yang lain. Seolah-olah itu adalah ajaran Islam, ya, anjuran para nabi atau dari nabi. Padahal dicampur aduk dengan ajaran-ajaran yang lain. Nah, itu adalah contoh-contoh tradisi-tradisi ya, dari agama-agama, ya, kepercayaan-kepercayaan zaman dahulu yang di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah Rasulullah SAW mengingatkan supaya ditinggalkan. Kalau tradisi itu menyebabkan kesyirikan atau menjurus kepada kesyirikan, maka suka atau tidak suka harus ditinggalkan, walaupun itu budaya nenek moyang yang di dalamnya mengandung apa, nilai sejarah atau mendatangkan devisa atau yang lainnya. Ya, jadi ini harus kita ingatkan kembali. Sebagai muslim, jika ingin selamat menuju akhirat, maka kita harus berani meninggalkan tradisi-tradisi nenek moyang yang dioplos atau campur aduk dengan tradisi budaya agama lain, seperti yang kita jelaskan ini tadi. Sebagaimana Allah berfirman, dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, yaitu Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada padamu, yaitu Taurat, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah karena ingin mendapatkan keduniaan tadi. Tradisi itu mendatangkan devisa dan lain sebagainya tadi, ya.
Dan hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa, kata Allah. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahui. Ini penting ya. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian campur adukan perkara yang hak dengan yang batil sedangkan kalian mengetahui. Artinya sudah dijelaskan. Nah, di sini beratnya ya dakwah saat ini, ya dakwah tauhid itu berat. Kalau kita nggak cerdas, nggak cerdik, nggak bersiasat, ya pengajian kita dibubarkan. Ya Pak ya, pengajian kita dibubarkan. Maka kita jelaskan lewat masjid-masjid seperti ini, mudah-mudahan tidak ada yang membubarkan nanti. Kalau ada yang membubarkan, ya bubar gitu. Ya, tapi kalau di masjid-masjid begini, insya Allah nggak dibubarkan. Ya, ini penting untuk kita sampaikan kembali. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, yang ketiga, tegakkanlah sholat. Ini sudah paham lah. Sholat itu adalah pencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi kenapa ya banyak orang yang sudah sholat, tetapi juga masih selingkuh ya Pak ya? Sudah sholat, tapi juga masih nyuri. Sudah sholat, juga geser-geser patok tetangga, ya, menggeser-geser tanah tetangga, ya, sertifikat digandakan dan sebagainya. Padahal sholat Pak, ya Pak ya, jadi menteri lagi Pak, sholat dan jadi menteri ya, geser-geser tanah misalnya gitu. Apalagi di kampung-kampung ya, mungkin juga banyak yang model begini. Ya, padahal ini bagian dari tata cara supaya merasa dekat dengan Allah, diawasi oleh Allah, tapi ternyata banyak juga orang yang sudah sholat atau secara zahirnya melaksanakan sholat, tapi perilakunya ternyata tidak diilhami, tidak diarahkan, tidak dibimbing oleh sholatnya, karena sholatnya hanya sekedar ritual, hanya sekedar gerakan, tidak dihayati, tidak dirasakan manfaatnya, maka bahaya. Nah, ada ayat yang berkaitan dengan orang yang sholat tapi celaka ya Pak ya. Wailul musallin, wailul musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Tapi ayat ini kadang-kadang digunakan oleh orang non-muslim. Ya, ngapain orang sudah sholat juga masih celakaan gitu ya Pak ya. Nah, maksudnya orang yang sholat itu tetapi tidak mengilhami ruh sholatnya itu di dalam kehidupannya. Ketika sholat ya dia rukuk dan sujud menghadap kepada Allah seolah-olah paling khusyuk. Begitu selesai sholat ya lumpat dia, lampat, habis salam langsung lumpat. Maksudnya ruh sholatnya tidak dibawa, tidak merasa takut, tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal pengawasan Allah itu masya Allah luar biasa. Kita di mana-mana bisa diawasi dengan Google Story, dengan CCTV dan lain sebagainya, dipasang di mana-mana. Apapun yang dilakukan manusia bisa terekam, bisa terkoneksi, bisa dilacak ulang. Nah, padahal pengawasan manusia itu ya sementara, tapi pengawasan Allah lebih melekat. Banyak orang yang takut dengan CCTV manusia, tapi tidak pernah takut kepada CCTV pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tipu daya dunia tadi, ya, karena tertipu dengan hawa nafsunya. Maka sholat ini harus menjadi ruh bagi kita dimanapun kita berada. Ya, orang yang biasa sholat, ya, yang sholatnya khusyuk, yang sholatnya benar, insya Allah dia akan menjadi hamba Allah yang khusyuk juga. Hamba Allah yang tawadu, hamba Allah yang rendah hati, yang selalu semangat untuk melakukan kebaikan, selalu takut untuk terjebak kepada kemaksiatan. Maka ini bagian dari ajaran syariat yang mestinya kita jadikan panduan untuk menjadi pengarah bagi kita supaya kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia, bahagia di akhirat. Nah, kemudian yang keempat, bayarkanlah zakat. Zakat ini maksudnya adalah pembersih. Zakat itu belum dipahalai sebagai infak sedekah. Zakat adalah kotoran. Di antara apa yang Allah karuniakan itu ada hak milik orang lain. Maka disitulah kemudian dibersihkan, yaitu dengan membayar zakat. Berapa? 2,5%, misalnya gitu ya. 2,5% dari kewajiban harta yang telah mencapai nisab. Jadi dikeluarkan zakatnya. Kalau zakat petani, zakat hasil pertanian justru malah lebih besar, 5%. Kan gitu. Nah, itu padahal petani dan sebagainya itu kadang-kadang mesti ada pengeluaran beli pupuk, beli bibit, beli obat-obatan, tenaga kerja dan sebagainya. Penghasilannya nggak begitu banyak. Tapi justru kewajibannya adalah 5%. Sementara orang-orang yang memiliki tabungan emas atau harta yang setara dengan emas ya dalam 1 tahun zakatnya cuma 2,5%. Nah,
itu seolah tidak adil. Tapi disitulah kemudian syariat Allah itu sangat adil. Ya makanya orang-orang petani yang jujur, petani yang taat beribadah, dia selalu ingat dari hasil panennya, walaupun dipotong apa namanya biaya produksi dan sebagainya, dia tetap menyisihkan zakatnya tadi 5% dari penghasilan bersihnya, walaupun tidak banyak. Nah ini adalah bagian dari ketaatan. Maka zakat itu dalam rangka untuk membersihkan. Baru infak dan sedekah itulah yang akan dilipat gandakan bahkan sampai 700 kali lipat dari infak dan sedekahnya. Kalau zakat itu hanya sebagai kewajiban untuk pembersih. Ibaratnya kotoran-kotorannya, ya, di antara harta yang Allah karuniakan ada kotorannya, maka dibersihkan kotorannya. Jadi walaupun berpahala tapi tidak sehebat pahala infak dan sedekah. Orang yang menginfakkan hartanya ya untuk membela agama Allah, maka Allah akan lipat gandakan sebagaimana orang yang menanam sebutir biji kemudian akan menunjukkan 7 tangkai, tiap-tiap tangkai 100 biji. Allah melipat gandakan. Itu infak dan sedekah. Kalau zakat hanya sekedar penggugur kewajiban. Maka orang kaya yang tidak berzakat itu sebenarnya orang yang memakan sesuatu yang kotor. Ya, kalau sudah berzakat dan berinfak bersedekah, baru dia itu sebenarnya menjadikan hartanya itu akan dibawa ke alam akhirat. Makanya ada orang yang mengatakan harta nggak akan bisa dibawa ke alam akhirat. Bisa. Bagaimana caranya? Yaitu dengan diinfakkan di jalan Allah, diwakafkan di jalan Allah, maka harta itu akan menjadi kendaraan, ya, akan dibawa sampai akhirat. Ini kemudian yang kelima, berbuat jujur atau berkata benar. Ini beratnya Pak, mahal sekali kejujuran itu. Saat ini orang-orang yang jujur bahkan dibully habis-habisan. Ya, bahkan Rasul sampai mengatakan akan datang suatu masa di akhir zaman itu orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah dikhianati, sementara para pengkhianat malah diberikan amanah. Nah inilah ya beratnya berkata jujur. Saya pernah cerita di antara salah satu karyawan di Departemen Keagamaan, ya, kemudian dari 10 orang staf yang lain itu ternyata yang jujur hanya 1 orang. Akhirnya yang 1 orang itu kalah karena dipepet-pepet oleh atasannya, ya, dikeroyok oleh 9 orang teman-temannya yang tidak jujur. Ya tadi laporannya dibuat mark up, ada kwitansi palsu dan sebagainya lah begitu ya. Itu terjadi sehingga ketika dia mengingatkan ya sesama temannya untuk tidak melakukannya, untuk tidak taat kepada bosnya yang modelnya begitu dan sebagainya, malah dia kemudian diusir-usir, dicari-cari kesalahannya dan dipepet-pepet untuk segera keluar. Ujung-ujungnya apa? Pensiun dini, nyerah juga gitu kan, pensiun dini. Ya, ini contoh ya. Jadi berat jujur itu, tapi orang yang jujur pasti akan mendapatkan keselamatan dimanapun berada. Makanya jujur ini harus menjadi kepribadian kita sebagai Muslim. Ya, Rasulullah pernah bersabda, ya, al-amanatu tajribur rizqa wal khiyanatu tajribul faqra. Amanah itu berarti kan kejujuran akan mendatangkan rizki, sementara pengkhianatan akan menimbulkan kefakiran. Jadi orang yang amanah dimanapun juga dia akan mendapatkan rizki yang halal, yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun tidak banyak. Ya, walaupun tidak banyak, tapi itulah sebenarnya rizki yang telah Allah tetapkan, Allah takdirkan, berkah jadinya, walaupun tidak banyak tapi berkah, selamat. Ya, ketika dia memerlukan segala sesuatu karena di mana-mana amanah, ketika membutuhkan sesuatu, kemudian Allah kasih rizkinya dari siapa? Dari orang lain. Ya, karena tahu bahwa orang ini terpercaya, dia butuh sesuatu atau tertimpa musibah sesuatu, kemudian memerlukan sesuatu, orang lain bergotong royong membelanya. Ya, penghasilan yang hasil kerjanya, hasil jeripayanya sih nggak seberapa. Tapi ketika dia kena musibah, butuh bantuan, tapi terkenal bahwa orang ini adalah orang yang jujur, yang amanah, yang menolong orang dan sebagainya, maka orang lain tidak peduli ya apapun apa namanya yang dia punya, akhirnya ikut membela. Nah itu contohlah orang-orang yang amanah dan yang dijelaskan Rasul tadi, al amanatu tajribur rizqa. Amanah itu, kejujuran itu akan mendatangkan rizki. Wal khiyanatu tajribul faqro, dan berkhianat atau pengkhianat atau ketidakjujuran akan menghasilkan kefakiran. Jadi dia di mana-mana akan dipersulit urusannya karena terkenal. Coba orang yang suka berkata A B C D ternyata pelin-pelan, ucapannya nggak benar. Walaupun orang mungkin tidak menegur atau di zohirnya menghormati, tapi hatinya nggak mau nolong dia.
ketika dia terjerumus kepada hal-hal yang buruk, orang nggak mau ambil peduli, ya dia suka nipu, suka berbohong, suka berkata yang tidak jujur, akhirnya orang jaga jarak. Nah itu contohnya ya, sehingga dipersulit. Melamar ke sana kemari karena dia dipecat karena ketidakjujurannya, ketahuan juga ujung-ujungnya dipecat juga ke perusahaan yang baru, kan gitu. Nah ini dari masalah kejujuran. Maka Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, surat Al-Ahzab ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian selalu mengatakan perkataan yang jujur. Niscaya Allah, ini ya, ini ayatnya nih. Kok ayat Al-Qur'annya nggak muncul ya? Nggak muncul di notebook saya juga nggak muncul ya. Jadi ini surat Al-Ahzab ayat 70-71. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amalan-amalanmu, maksudnya akan mengampuni kesalahan dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan atau keberuntungan yang sangat besar. Nah ini adalah janji dari Allah Subhanahu Wa Taala, keberuntungan. Artinya keberuntungan di mana dia dapat mendapatkan keuntungan. Banyak yang belai, banyak yang nolong. Ya malaikat dan seluruh makhluknya juga akan menghormatinya. Nah itulah kejujuran. Ya hanya orang-orang yang jujurlah yang akan selamat. Yang keenam, saling memaafkan. Ini penting. Banyak orang kemudian penyakitan atau terserang penyakit gara-gara dendam dan permusuhan. Antara suami dan istri dendam bermusuhan. Antara anak dan orang tua dendam dan permusuhan. Ini penyakitnya luar biasa, susah diobati Pak kalau ada dendam di antara manusia. Ya, ini bahaya besar. Makanya hidup ini harus mudah memaafkan. Bukankah kita sering diingatkan di bulan Ramadan, ya, di surat Ali Imran itu, ya, dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang, belum minta maaf dia sudah memaafkan. Peduli orang itu kemudian minta maaf atau tidak, tapi kita sudah berlapang dada, nikmat rasanya. Ya, nggak ada ganjalan kalau kita sudah memaafkan. Jangan ada dendam, ya, itu penting. Maka di dalam hadis pernah diceritakan ya, seorang kakak beradik gitu ya, seorang kakak beradik yang saling menuntut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi belum memaafkan. Jadi nih hadisnya ya. Saya bacakan, ini sudah pernah kita sampaikan tapi kita ulang lagi ya. Jadi dalam riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk bersama aku melihat beliau tertawa hingga terlihat gigi-giginya yang putih bersih. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, apa yang membuatmu tertawa bahagia seperti itu wahai Rasulullah? Dia menjawab, aku melihat dua orang bersaudara yang beriman di antara umatku berlutut di hadapan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Agung. Kemudian salah satu dari mereka berkata, wahai Tuhanku, tuntutlah, adililah kezaliman yang diperbuat saudaraku ini kepadaku. Jadi ini kakak beradik yang beriman sebenarnya, saling menuntut sampai ke alam akhirat. Lalu Allah berkata kepada lelaki yang mengadukan saudaranya tadi, balaslah kezaliman saudaramu itu. Lelaki itu menjawab, wahai Tuhanku, sekarang ini sudah tidak tersisa lagi satupun dari kebaikanku. Jadi diminta untuk tuntutlah itu kesalahan saudaramu. Yang dituntut tadi sampai menyerah. Wahai Rabbku, aku sudah tidak punya kebaikan apa lagi. Ya, sudah hilang, sudah habis. Seharusnya ada orang yang menanggung dosa-dosaku. Demikian cerita Rasulullah SAW menjawab pertanyaan Umar radhiyallahu anhu. Kemudian lanjutkan ceritanya. Anas berkata, setelah itu kemudian mengalirlah air mata Rasulullah SAW yang tadinya tertawa tiba-tiba menangis. Rasulullah itu. Beliau lantas bersabda, hari itu adalah hari yang sangat agung, yakni hari ketika manusia sangat membutuhkan syafaat atau jaminan orang yang lain, ya, yang dapat menanggung dosa-dosa mereka. Rasulullah melanjutkan ceritanya. Lalu Allah berfirman kepada orang yang memohon untuk diadili tadi, ya. Bentar, ini bergeser ini. Ya, jadi ketika Rasulullah menangis, ya, dijelaskan di situ Allah berfirman kepada orang yang memohon, yang menuntut tadi, ya, yang mengadukan masalahnya kepada Allah.
angkatlah pandanganmu dan lihatlah surga-surga itu. Jadi Allah merintahkan kepada saudaranya, menuntut saudaranya yang tidak punya apa-apa lagi tadi, sudah nyerah, sudah berbaik hati, tapi masih tetap dituntut. Kemudian Allah memperingatkan kepada saudaranya yang menuntut tadi, dongakkanlah wajahmu, pandanglah wajahmu atau angkatlah pandanganmu, lihatlah surga-surga itu. Kemudian lelaki itu mengangkat wajahnya, kemudian berkata, wahai Tuhanku, aku melihat kota-kota yang indah yang terbangun dari perak dan istana-istana megah yang terbangun atau terbentuk dari emas dan lu'lu', permata-permata mutiara. Untuk Nabi siapakah semua itu? Dia tanya kepada Allah. Allah menjawab dengan berfirman, ini untuk orang yang sudah membayarnya. Surga itu untuk orang yang sudah membayarnya. Lalu lelaki tadi yang menuntut tadi berkata, wahai Tuhanku, siapakah yang sudah membayarnya dan dengan apa mereka membayarnya? Allah kemudian berfirman, ya di hadis seterusnya Rasul menceritakan tadi, jika engkau memaafkan saudaramu yang telah mendolimimu itu, maka itulah pembayarannya. Nah, lelaki itu lalu berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kini aku telah memaafkannya. Kemudian Allah berfirman, maka sekarang ajaklah saudaramu itu, masuklah kalian berdua ke dalam surga-surga itu. Setelah cerita begitu, kemudian Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kalian kepada Allah, perbaikilah hubungan kalian dengan saling memaafkan. Sesungguhnya Allah akan memperbaiki hubungan di antara orang-orang mukmin pada hari kiamat. Nah, ini riwayat tentang kewajiban untuk saling memaafkan. Jadi memaafkan itu bagian dari 7 pokok ajaran agama Islam. Inilah yang harus kita jadikan kebiasaan. Jangan sampai ada dendam. Kalau kita dendam, ya yang didendamin, yang dimusuhin mungkin sudah masa Allah, sudah gimana dia aja gitu ya. Tapi kitanya malah justru yang sakit. Ya urusannya kembalikan kepada Allah kalau kita sudah memaafkan. Nah, kemudian di yang terakhir ya, ayat terakhir. Ayat terakhir, maaf, tema terakhir atau poin terakhir, yang ke-7 ya, biar selesai semua. Nah, hubungan silaturahim. Ini kan perintahnya sering dibaca ketika nikah ya Pak ya. Saya tadi pagi menghadiri akad nikah ya. Dulu suaminya, adiknya salah satu jamaah di sini, saya lupa namanya gitu ya. Ya, pernah kita ruqyah ketika Covid ya, waktu itu rumahnya diganggu oleh makhluk halus. Ya, ketika suaminya meninggal karena Covid, kakaknya ternyata ada jamaah di sini gitu ya. Tadi menikah lagi dengan akad nikah yang saya diminta untuk menyaksikannya, termasuk saya diminta untuk meruqyah tempat dia bekerja, yaitu Poliklinik Bersalin. Jadi hubungan silaturahim itu harus diperkuat, sebagaimana di dalam khutbah nikah, ayat khutbah nikah surat An-Nisa ayat pertama itu kan sering dibaca. Jadi peliharalah atau hubungkanlah silaturahim. Jadi itu perintah Allah. Menghubungkan silaturahim itu perintah Allah. Jadi jangan sampai diterjemahkan hanya untuk masalah pernikahan. Silaturahim ini ya kepada semua pihak. Ya terutama silaturahim kepada orang-orang yang musuhi sesama saudara kita, tapi saudara kita yang menjauhi. Maka kita yang lebih afdal adalah yang pertama kali menghubungkan silaturahim kepada saudara yang sedang memusuhi. Berinfaklah kepada orang yang pelit kepada kalian. Nah itu juga bagian dari ajaran Islam. Jadi oleh karena itu, Bapak-bapak dan jamaah sekalian, dimanapun kita berada, motivasi kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apapun yang berkaitan dengan syariat yang ada di muka bumi ini, lakukan dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menikah, tujuan nikah hanyalah mencari ridha Allah. Kita bekerja, kita punya usaha, kita punya karyawan, kita punya atasan dan sebagainya, sikapi sebagai sarana untuk ibadah. Ya, jadi tidak hanya ibadah mahdoh, tapi muamalah juga lakukan dengan ibadah. Kalau tujuannya ibadah, insya Allah apapun yang mengganggu, rintangan yang bahkan menghalangi, kita akan bisa lalui dan semuanya akan berdasarkan bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nikahnya karena harta, harta bakal hilang. Ketika miskin minta cerai, kan gitu. Ya, kalau karena cakep, karena ganteng, nanti keriput, rambutnya putih kayak saya gitu kan. Nggak ganteng lagi, nggak cakep lagi, ujung-ujungnya nyari yang muda lagi, cerai lagi juga. Nah itu kalau tujuannya untuk hawa nafsu. Tapi kalau tujuannya kepada Allah, untuk mencari ridha Allah, sebagai ibadah kepada Allah, maka insya Allah aman. Itulah yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini, pokok-pokok ajaran Islam, yaitu 7 tadi.
Walaupun rukun Islam 5, rukun iman 6, tapi pokok ajaran Islam ini diantaranya adalah 7 ini. Mudah-mudahan yang bisa kita amalkan atau kita amalkan semuanya dengan baik. Maka dengan itu mudah-mudahan Allah ridho memasukkan kita ke dalam surganya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang benar dan ridhonya, melindungi kita dari segala bentuk kesesatan, penyimpangan-penyimpangan, dan dari gangguan setan yang terkutuk, sehingga kapanpun Allah wafatkan kita mudah-mudahan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.